Udah silang ya. Ini mulu. Keliling tuh tadi Per. Gimana? Keliling kota Medan nih lah. Kapan pemilihan presiden? Lama lagi. Tahun 2024. Kenapa? Ini tahun 2000. 2001, 3 tahun lagi. Aku tengok udah sibuk kali, aku tengok semua yang apa namanya baliho-baliho yang di luar itu di jalan hampir lah aku tengok yang besar-besar itu semua ada yang kuning, ada yang kuning apa Golkar itu ya, Masalah. ada yang merah, itu aku tengok perempuan pula Puan Maharani. Aku tengok kalau apanya kayaknya memang menyongsong juga nih mau minum, cuma kan masih lama. Nah, itulah jadi kupikir kok udah sibuk kali orang itu. Tapi masih 24 kau bilang tadi kan? Tahun 2024. Nah, masih 3 tahun lagi kok sibuk kali, apa yang mau dikejar? Besok itu gini aja. Kita tanya ya, aku ketemu sama Bang Irham besok. Bang Irham kan wakil ketua Golkar, representatif. Kita tanya aja ini. Yalah kalau kau tanya pula sama aku kuning, aku jawab lah bagus kuning. Tapi ya bagus juga lah ya supaya jangan ada biar jangan apa namanya perasaan enggak. Iya. Selamat datang kembali di Waspada TV bersama saya Ihyar Velayati. Hari ini kita akan membicarakan tentang isu yang sedang hangat dalam 2-3 hari ini di masyarakat Sumut sebenarnya. Itu berkaitan dengan kedatangan Menko Pesra Erlangga Hartarto yang kebetulan Ketua Umum Golkar. Dan di masyarakat, khususnya di elit politik dan juga di tokoh masyarakat, banyak menduga kedatangan ini selain ada program vaksinasi ya Bang, dan juga meninjau surat prakerja ya. Sebagian kalangan menilai justru kedatangan ini adalah diduga kampanye awal capres dan pileg dari DPP Partai Golkar. Untuk membahas dan mengkrocek mendiskusikan ini, kita akan undang narasumber yang kompeten dalam arti memang orang yang berwenang dan punya otoritas untuk menjawab. Selain itu, beliau juga punya posisi yang strategis di Partai Golkar. Tamu kita kali ini atau narasumber kita kali ini adalah abang kita Irham Buana Nasution SH MHum. Beliau adalah mantan Direktur LBH Medan yang dahulu waktu 98 juga konsen terhadap advokasi kemanusiaan. Bisa dikatakan beliau adalah seorang aktivis 98 juga yang sekarang kalau dulu berjuang di luar sistem, sekarang masuk ke dalam sistem. Untuk itu kita akan mencoba menggali lebih jauh kira-kira apakah tuduhan-tuduhan dan tudingan-tudingan ini benar adanya atau memang murni program kunjungan kerja dari Menko Kesra ini betul-betul dalam konteks program Presiden Jokowi. Kira-kira menurut Abang Da gimana ini? Semacam tidaklah tuduhan tetapi berseliweran isu desas-desus khususnya di elit politik, partai politik ini mencuri start katanya Mas Erlangga Hartarto. Gimana Abang Da?
Pertama, kunjungan Pak Erlangga Hartarto ke Medan, Sumatera Utara itu dalam rangka penugasan sebagai Menko Perekonomian. Beliau mendapat tugas dari Pak Presiden Jokowi untuk memastikan di Sumatera Utara kasus-kasus COVID-19 itu bisa terkendali. Itu tugas utama karena beliau juga menjadi koordinator pencegahan penanggulangan COVID-19 wilayah luar Jawa, Bali. Termasuk tentu tugasnya adalah untuk Sumatera dan Sumatera Utara. Dan itu kemudian dibuktikan dengan beberapa pertemuan yang dilakukan. Pertama adalah pertemuan koordinasi dengan seluruh Forkopimda di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Saya turut hadir di dalamnya. Saya turut hadir sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara dari fraksi Golkar, dan kemudian diikuti lagi dengan penyerahan bantuan, ya, bantuan sosial kepada masyarakat pedagang ekonomi lemah, pedagang kaki lima di Polrestabes Medan di bawah koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Polda Mabes Polri. Dan di samping itu juga ya memberikan kartu prakerja di Hotel JW Marriott. Artinya itu rangkaian dari tugas beliau sebagai Menko Perekonomian. Ya. Dan tentu di rangkaian tugas-tugas itu harus ada kesempatan juga dalam rangka tugas partai. Karena kita tahu Pak Erlangga Hartarto juga adalah Ketua Umum Partai Golkar. Maka tentu kader-kader memerlukan ya kehadiran beliau, memberikan penguatan-penguatan. Dan dia hadir bersama-sama dengan kami di JW Marriott Hotel. Ya, pertama adalah pengukuhan pengurus AMPG dan KPPG Sumatera Utara. Yang kedua adalah pembekalan terhadap seluruh ketua-ketua DPD kabupaten kota, termasuk juga pengurus provinsi. Itulah sebetulnya agendanya. Tapi apa etis itu Bang? Apa enggak seharusnya secara politis ya, ada program kunjungan dalam konteks mensukseskan program pemerintah dalam hal ini kartu prakerja, kemudian vaksinasi ya, melihat secara langsung proses vaksinasi, dan ini di tengah publik kan. Kemudian di saat yang bersamaan ada konsolidasi partai, tetapi dalam konsolidasi itu kan secara tegas kemudian yang di media ya, yang ini yang kita lihat secara tegas di situ Pak Erlangga Hartarto berbicara bagaimana konsolidasi Golkar menjelang Pileg dan Pilpres gitu loh. Ada kewajiban untuk memenangkan. Jadi publik melihat ini apa tidak bisa dipisahkan? Artinya ini kan masih dalam waktu dinas gitu loh. Kira-kira gimana tuh? Iya. Konsolidasi partai itu kan tidak berjalan menurut waktu, dia akan berjalan terus-menerus. Dan kita tahu di Sumatera Utara adalah salah satu basis terpenting Partai Golkar secara nasional. Dan tentu Pak Erlangga kan tidak punya banyak waktu juga, ya. Dan itu bisa dipisahkan, mana urusan pemerintahan, mana urusan partai. Bagaimana memisahkannya itu? Memisahkannya bahwa ya urusan partai kemudian kita lakukan pada malam hari. Kita lakukan malam hari. Jadi pertemuan-pertemuan partai itu kita lakukan selepas maghrib misalnya. Tapi tugas pemerintahan itu dilaksanakan siang hari. Pada hari jam kerja. Pada jam kerja gitu. Jadi ada pemisahan. Walaupun tidak bisa dilepaskan, ya. Tentu sebagai Ketua Umum Partai Golkar, kita kan punya politik kekuasaan juga. Di partai manapun menurut kami juga akan melakukan hal yang sama juga. Apa arahan Pak Erlangga ketika konsolidasi itu dalam konteks Pileg dan Pilpres Bang kemarin ke Golkar? Kita sebenarnya dalam rangka menuju pemilu 2024 ya kan, itu tidak lantas bicara saat sekarang saja. Tetapi Partai Golkar tentu punya keinginan kuat. Pertama, ya mengembalikan Sumatera Utara untuk meraih kemenangan di pemilu 2004.
kemenangan itu kita tahu karena ada agenda politik nasional, ada agenda politik lokal. Ya, ada pemilihan presiden, ada pemilu legislatif, kemudian ada pilkada provinsi, kabupaten, kota. Nah, tentu ada pesan-pesan politik tersendiri yang disampaikan beliau, terutama bagaimana potensi Partai Golkar ini bisa lebih disebarluaskan. Itu serius nggak Oh ya. Pak Erlangga ini ingin jadi presiden, atau presiden yang akan diusung Golkar, atau hanya sekedar gimmick? Kita belajar nih Bang ya, pengalaman tahun 2014 pada saat itu justru Golkar lagi kuat-kuatnya, wakil presidennya itu Pak Yusuf Kalla Golkar, terus kemudian ketua umumnya itu Abu Rizal Bakri, seorang konglomerat, kemudian dari sisi suara juga dia pemenang nomor 2, tetapi akhirnya incumbent itu waktu itu Golkar. Akhirnya Golkar hanya menjadi cawapres begitu loh, dengan kekuatan politik yang seperti itu. Dibanding dengan sekarang, dari sisi suara kan Golkar peringkat 3, walaupun dari sisi kursi peringkat 2. Kemudian dari survei, mulai periode Agustus sampai dengan September, nama Pak Erlangga Hartarto ini kan selalu keluar dari 6 besar, selalu dari berbagai lembaga survei Bang ya. Misalnya yang selalu di atas itu kan Prabowo, Erlangga, Ganjar, ini yang selalu. Bahkan di 6 besar itu ada Ridwan Kamil, AHY. Dengan melihat situasi peta politik sekarang ini, pertanyaannya, apakah kampanye capres ini dalam rangka untuk konsolidasi padahal targetnya bukan itu. Nah, kira-kira gimana ini menurut? Ada pandangan masyarakat ini sehingga di konstituen Golkar sendiri juga jadi mereka juga ragu-ragu. Ya, kami ingin sampaikan juga bahwa Partai Golkar itu kan adalah partai tengah yang selalu menjaga keseimbangan kekuasaan. Partai tengah dalam arti apa ini Bang? Dalam pengertian karena peringkat 2 loh Bang. Ya? Peringkat 2 loh, 85 kursi. Benar, artinya bahwa kita tetap berada dalam kekuasaan, tetapi kita tidak lantas berada dalam bayang-bayang kekuasaan itu terus. Nah, tentu ini yang mempengaruhi kami juga, apalagi pengalaman pemilu 2014, kemudian pengalaman pemilu 2019 ketika Partai Golkar tidak memiliki calon, itu mempengaruhi kekuatan kader dalam memperjuangkan pemilu, begitu. Sehingga pelajaran berharga yang kami peroleh dari 2014, 2019 itu yang membulatkan tekad Partai Golkar bahwa 2024 kita harus punya pemimpin nasional yang mempersatukan seluruh potensi kebangsaan yang ada. Dan pencalonan beliau sebagai calon presiden 2024 itu adalah hasil musyawarah nasional Partai Golkar 2019. Oh, artinya itu diputuskan. Munas ya? Iya. Di situ diputuskan bahwa kita mencalonkan ketua umum Partai Golkar hasil Munas 2019, yaitu Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Munas itu keputusannya mengikat? Sangat mengikat, baik secara politik dan secara hukum. Tapi setahu saya dulu waktu Pak Yusuf Kalla juga kan itu ada keputusan Munas, dia juga presiden, akhirnya nggak terjadi ya? Atau salah saya informasi? Setiap keputusan Munas itu wajib pelaksanaannya. Itu wajib, terkecuali kemudian ya dalam kondisi-kondisi berikutnya ya, misalnya karena memang ada syarat misalnya 20% suara atau 20% kursi nasional itu, ini yang perlu kemudian kami lakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik lainnya. Artinya serius Golkar memang. Sangat serius, dan itu dibuktikan misalnya ya di Sumatera Utara, di seluruh wilayah kabupaten kota bahkan kecamatan, kita mulai ya mendidik kader dan mendidik masyarakat bahwa Pak Erlangga Hartarto ini layak dipilih menjadi presiden 2024. Oke, menuju ke sana itu apa langkah-langkah strateginya ini? 2,5 tahun lagi nih efektif, atau kita katakanlah sebenarnya mulai masuk capres itu 2024, tapi 2023 itu kan sudah ada koalisi yang ini kan. Dalam 2 tahun ini
apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Golkar dalam rangka mengejar popularitas dan elektabilitas yang saat ini di bawah 6 besar. Karena biasanya kan Pilpres itu kalau popularitas atau elektabilitasnya menjelang hari H cuma 10%, itu kan sia-sia untuk tetap. Dalam strategi apa yang akan digunakan oleh Golkar untuk mengejar elektabilitas dan popularitas Erlangga? Kalau Golkarnya sudah aman lah, Erlangganya sebagai capres. Ya, menurut kami banyak program-program internal kelembagaan yang dilakukan oleh Partai Golkar, khusus Sumatera Utara ya. Saya tidak bicara Indonesia. Ya, misalnya ya, Partai Golkar Sumatera Utara dalam kurun waktu kepemimpinan Pak Ijek ini itu melakukan kegiatan bedah rumah. Itu salah satu pesan politik penting. Kita sampai saat ini saja sudah di beberapa kabupaten kota, termasuk Serdang Medagi, ada Deli Serdang, ada Tanjung Balai, ada Sibolga, Tapteng, lebih kurang sudah 25 rumah yang kita bedah untuk warga kurang mampu. Dan itu akan kita lanjutkan nanti sampai pemilu 2024. Itu sebagai pesan politik penting bahwa Golkar berpihak pada rakyat. Efektif itu strategi itu. Salah satu. Yang kedua tentu adalah melalui media. Ya, media yang kami bangun sekarang ini adalah media yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ya, kalau kita lihat sekarang misalnya Sumatera Utara begitu banyak baliho, apakah itu spanduk dan sebagainya yang kemudian mengatasnamakan Ketua Umum Partai Golkar, itu juga pesan kepada masyarakat bahwa ini adalah pemimpin kita 2024 begitu. Dan banyak program-program di media lain. itu fokusnya di baliho itu ya, bukan kerjasama misalnya dengan media-media online atau media-media cetak, atau katakanlah dengan semacam podcast yang bisa mensosialisasikan program-programnya capresnya Pak Hartarto ini. Itu langkah berikutnya. Itu langkah berikutnya akan kami lakukan, ya. Karena misalnya paling tidak masih cukup waktu ya untuk melakukan itu. Dan yang kedua, ya, program lain itu berkaitan dengan program 2 juta kader oleh Golkar Sumatera Utara. Tujuannya apa? 2 juta kader itu kan bukan sifatnya internal, tapi dalam rangka pemenangan Partai Golkar, gitu. Baik itu di Pilkada Sumut, Pilkada Kabupaten Kota, maupun juga untuk Pilpres. Gitu. 2 juta kader itu dalam artinya mengambil segmen yang selama ini bukan Golkar untuk ditarik ke Golkar. Kira-kira bisa saja, ya, karena memang 2 juta kader itu kan diharapkan adalah siapa saja, baik itu kalangan pemilih pemula yang kita harapkan kan ada peningkatan di 2024, mungkin sekitar 30-40% pemilih pemula. Kemudian juga bisa saja masyarakat yang selama ini tidak paham tentang Partai Golkar itu kemudian menjadi kader Partai Golkar. Gimana Bang strateginya itu Bang untuk mengukur 2 juta kader itu ke Golkar, strateginya dan juga indikatornya? Target 2 juta tercapai dari mana ngelihat? Kita sudah melakukan itu, karena itu sifatnya internal, tak bisa saya jelaskan, tetapi bahwa 2 juta kader itu dilakukan dengan satu sistem entry data yang sudah dikerjakan sekarang. Ada satu tim yang ditugaskan untuk itu, dan akhirnya nanti diharapkan dengan salah satu bukti bahwa mereka akan menjadi kader Golkar adalah ketika mereka nanti punya kartu tanda anggota Golkar. KTA ya, indikatornya. Baru kemudian aktif dalam berbagai kegiatan di Golkar. Tidak harus seperti itu. Karena kami kan sekarang ini kan melakukan pengkaderan itu tidak harus terbuka. Ada kader tertutup yang mungkin dia adalah kader Golkar tapi kemudian tidak ingin dinyatakan sebagai kader Golkar. Clandestine gitu ya. Waduh, mirip-mirip PKS ini. Oke Bang, menarik. Kita kembali ke tema utama ini tentang pencapresan tadi kan. Tadi sudah kita singgung, memang berarti serius Golkar, bukan hanya sebatas gimmick kan. Dari saat ini, kalau kita lihat syarat untuk menjadi capres itu, yang pertama ada syarat yang diamanatkan oleh undang-undang itu sekitar 20% kursi di DPR RI itu dihitung berarti sekitar 115 lah ya. Baru kemudian syarat-syarat yang lain kita sangat yakin, mulai dari kemampuan, kompetensi, logistik ini kita sangat yakin dengan Golkar. Untuk koalisi, Golkar itu kan sebenarnya cukup satu partai saja berkoalisi dengan Golkar, kecuali P3 ya, karena P3 19 kursi, berarti masih kurang. Di luar P3 dia berkoalisi dengan partai apapun yang lolos di pemilu, ini akan bisa. Dari
yang sudah dibangun komunikasi oleh pusat, dan pasti juga tersampaikanlah bocoran-bocoran baik resmi maupun isu-isunya. Kira-kira Pak Erlangga ini atau Golkar ini lebih condong, lebih dekat, lebih nyaman yang sudah dibangun itu kemana ini, Pak? Untuk ya, Pilpres 2024. sampai saat ini ya bangunan komunikasi itu kan kita lakukan terhadap seluruh pemangku kepentingan termasuk juga partai politik. Kalau kita lihat misalnya perjalanan Pak Erlangga Hartarto ke berbagai partai politik itu dalam rangka itu, baik itu ke Gerindra, baik itu ke Nasdem, baik itu ke PDI Perjuangan, baik itu ke Demokrat, semuanya kita lakukan itu tujuannya apa? Untuk saling memahami menuju pemilu 2024. Kecenderungan kemana arah partai Golkar, tentu nanti akan ada keputusan final untuk itu. Tetapi bangunan ini kami pelihara dulu. Oke lah, itu memang begitulah. Iya. Pasti akan ada keputusan ya. Iya. Tapi oke lah. Ini Pak Erlangga itu kan orangnya juga nasionalis. Iya. Dia juga religius. Bahkan pada berbagai kesempatan dia melakukan pengajian bersama. Apakah itu juga dengan Muhammadiyah, dengan NU gitu ya. Artinya kita belum sampai pada tingkatan itu. Kita hanya ingin ya mengetahui bahwa Partai Golkar itu berada di semua unsur ini gitu ya. Soal bahwa kemana arah Partai Golkar nanti, yang pasti dari keputusan Munas kemarin kita mencalonkan Pak Erlangga. Kita tunggu sajalah tanggal mainnya. Jadi begini, Bang. Ini isu yang ada di Jakarta saya coba turunkan ke Medan ini ya. Yang berkembang di sana itu Pak Erlangga Hartarto ini akan dipaketkan dengan Ganjar. Artinya Jokowi melihat lebih nyaman dia pasca dia ke depan ini Indonesia dipimpin oleh Erlangga, dan mungkin masukan kenapa Erlangga karena di situ ada Pak Luhut sebagai orang Golkar, dan Jokowi sendiri dalam situasi sekarang kita melihat kan dengan PDIP dalam kacamata publik ini agak renggang. Bagaimana Abang merespon isu-isu tersebut? Apakah, atau pertanyaan lebih konkret itu, apakah Hartarto ini, ketua umum Golkar ini, di belakangnya Pak Jokowi? Kami tidak bisa menilai sampai sejauh itu, tetapi yang pasti bahwa Pak Jokowi nyaman dengan Pak Erlangga. Dan itu misalnya kenyamanan itu ya beliau buktikan pada berbagai event politik, misalnya ya Pak Erlangga itu misalnya menjadi koordinator PEN misalnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional gitu ya. Beliau juga menjadi koordinator penanggulangan Covid wilayah luar Jawa, Bali gitu ya. Dan banyak kepercayaan-kepercayaan lain. Tetapi penugasan dari Pak Jokowi itu kan dalam rangka membantu Pak Jokowi sebagai presiden ya. Bahwa kemudian dengan partai-partai politik lain kami tak masuk ke wilayah itu, tapi kami fokus sekarang membantu Pak Jokowi ya dalam rangka ya keluar dari COVID-19 ini. Iya, benar ya Abang bilang itu. Nyaman dengan Pak Jokowi, indikatornya banyak posisi-posisi dan penugasan penting justru diberikan kepada kader Golkar, Pak Luhut dan Pak Erlangga, sehingga di elit atau pengamat atau di sebagian masyarakat yang sedikit punya analisis politik itu, mereka justru melihat ada skenario baru dalam konteks Pilpres 24 ini. Makanya pertanyaan mendasar itu apakah serius atau gimmick, itu menyangkut hal yang saya jelaskan ini, bahwasanya ada skenario Pak Jokowi itu akan 3 periode, wapresnya Pak Erlangga. Jadi amandemen 45 ini sebenarnya di belakangnya adalah Golkar, kira-kira begitu. Itu gimana tuh? Yang pasti kemarin melalui rapat itu ditegaskan bahwa amandemen 45 itu kan terbatas.
Iya. ya kan, terbatas pada beberapa hal, dan kita belum masuk ke wilayah yang lebih luas menyangkut tentang perpanjangan masa tugas presiden atau kemudian priorisasi 3 kali presiden, belum masuk ke situ. Dan sebenarnya kemarin kan KPU dan Komisi 2 sudah memastikan kan bahwa tahun 2024 tetap akan dilaksanakan pemilihan umum. Artinya itu Dia tetap pemilihan umum, tapi amandemen. Artinya ada peluang Jokowi jadi jabatan presiden, dan di belakangnya itu artinya Golkar dan beberapa partai itu sebenarnya lagi menunggu situasi kapan ini bisa. yang pasti sampai sekarang di internal Golkar belum ada pembicaraan ke arah itulah. Kalau menyangkut amandemen undang-undang dasar, amandemen jabatan presiden itu, Golkar gimana sikapnya? Yang pasti belum ada sosialisasi sampai ke tingkat provinsi malahan, ya, karena sampai saat ini kita yakini bahwa DPP Partai Golkar atau juga kawan-kawan di DPR RI khususnya Komisi 2 tentu punya pertimbangan-pertimbangan yang matang, baik itu dari segi politis, dari konstitusi yang ada dan sebagainya. Itu tentu menjadi pertimbangan yang harus mereka uji benar, jangan sampai kemudian itu menimbulkan malapetaka baru lah bagi kita. Artinya tidak bisa dijawab tegas nih ya Bang ya, apakah sepakat dengan amandemen atau kita lihat perkembangannya lah. Karena ya betul. Kemudian dia gini ya Bang, nah, publik ini juga akan melihat kan sejatinya ini kan koalisi Presiden Jokowi ini kan leading sektornya PDIP. Ya. Tapi di prakteknya itu kan justru penugasan jabatan strategis itu kan diberikan kepada kader Golkar ini. Ada Luhut sebagai apa terakhir dia jabatannya? Menko Maritim. Iya, dalam penugasan program ini koordinator wilayah Jawa dan Bali. Wilayah Jawa dan Bali, terus kemudian Pak Erlangga Luar Jawa Bali. Luar Jawa Bali. Artinya sukup Bali dan Jawa Bali yang pemilih yang terbesar, ya, program-program yang berbasis ke masyarakat, yang berinteraksi ke masyarakat, yang punya dampak politis, itu justru ditangani oleh, ini menimbulkan juga kecemburuan-cemburuan dari partai-partai lain. Kalau abang melihat ini memang karena memang kemampuan kader Golkar itu memang dari seluruh kabinet ini yang memang punya kompeten, atau memang ada semacam skenario lain ini memang itu, atau bisa dikatakan ini indikator memang Jokowi ini sekarang memang lebih pro ke Golkar, dan kabinet sekarang ini sebenarnya kabinet Golkar gitu. Ya, kalau kami menilainya ketika pemilihan presiden yang lalu kan Golkar salah satu partai pengusung, ya, partai pengusung Pak Jokowi, dan kemudian kita memang banyak menggerakkanlah potensi kita untuk memenangkan Pak Jokowi. Tentu sebagai partai pengusung, ya Pak Jokowi juga punya kepercayaan pada kader-kader Golkar ya, termasuk Pak Erlangga Hartarto, Pak Luhut, dan yang lainnya lah. Kalau kami hitung memang di kabinet Pak Jokowi ini ada sekitar 5 orang lah kader Golkar, walaupun tidak berbaju Golkar, begitu ya. Siapa itu yang 3 lagi? Dan tentu itu sebentar, yang 3 lagi siapa itu? Nanti kita sampaikan ya. Dan itu tentu ya, di satu sisi internal partai Golkar kan pasti diuntungkan, wajar-wajar saja gitu ya, diuntungkan. Wajar-wajar saja. Publik melihat ini memang kabinet Golkar, itu maksudnya? Saya nggak nilai seperti itu, tetapi bahwa ya harus dipisahkan antara Pak Erlangga sebagai kader Golkar, sebagai ketua umum partai Golkar, dengan dia sebagai menteri koordinator perekonomian gitu. Nah, itu kan selalu berhasil kita pisahkan gitu. Oke Bang, kita kembali ke konsolidasi Golkar Sumatera Utara seperti arahan dari Pak Erlangga yang saya baca di media. Pak Erlangga mengatakan bahwasanya Sumatera Utara ini harus menjadi target menang, sehingga ini bisa jadi inspirasi khususnya bagi provinsi Sumatera Utara kan gitu. Dengan motivasi dan arahan yang diberikan oleh Pak Erlangga terkait dengan konflik Golkar yang dulu, ini ada hambatan nggak Bang? Golkar itu kan target-target yang di Pileg dan Capres Pilpres ini. Golkar itu kan partai yang sudah teruji, ya.
ketika dia berkonflik atau ketika dia solid gitu. Iya. Ketika dia solid dengan mudah akan menang. Tapi ketika dia berkonflik pun tetap jadi pemenang. Dia memang takdirnya menang. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena seluruh potensi kekuatan Golkar itu kan ada di kader. Dia bukan hanya terbatas pada pengurus yang ada, bukan terbatas pada ketua umum, bukan terbatas pada ketua provinsi, tapi kader-kader inilah yang menggerakkan Partai Golkar itu. Artinya Pak Yasir Ridho sudah legowo lah ya dengan proses sukses yang kemarin ini ya. Sudah, tidak ada masalah. Bahkan seluruh kekuatan ini kita ajak ke dalam karena memang tujuan besarnya menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi contoh di wilayah Sumatera untuk pemenangan pemilu. Oke. Ada yang menarik ini Bang. Ini mungkin kita beri kilas balik ya. Kalau dulu Golkar itu di zamannya Akbar Tanjung itu kan luar biasa. Iya. Secara politik tidak menguntungkan, kemudian kena kasus Bulegate, Bulegate ya kemarin tuh Bang. Yang dia mungkin ya. Kemudian pada saat itu habis reformasi. Terus kemudian Akbar Tanjung pada saat itu membuat tagline Mari Bung rebut kembali. Itulah yang menyatukan, menginspirasi, memotivasi sekaligus menjadi program bersama kader-kader Golkar dalam menyikapi dinamika politik yang merugikan politik Golkar. Dan ternyata tagline itu berhasil memenangkan Golkar sebagai peringkat 2 yang dihitung orang pada saat itu sudah selesai nih, sebagai partai politik pada saat itu kan. Nah, saat ini apa tagline Partai Golkar dalam rangka Pilpres 2004 yang bisa menyatukan, yang seperti yang diangkat oleh Akbar Tanjung kemarin gitu. Iya, kalau kami di Sumatera Utara kan punya tagline itu kan 2 juta kader. Itu nasional atau Sumatera Utara? Itu Sumatera Utara gitu, 2 juta kader itu. Kalau nasional sekarang ini tagline-nya itu adalah ya Indonesia Golkar, Golkar Indonesia. Gitu. Berarti Republik Golkar Indonesia gitu ya? Bahwa sebetulnya Golkar bagian dari Indonesia ya, dan Indonesia juga adalah bagian dari Golkar. Oke, terakhir, Abanda, apa kira-kira semacam closing statement lah, harapan Abang untuk Pilpres 2024? Karena Pilpres kemarin itu kan 2 calon, kemudian konfliknya itu mulai dari elit politik tingkat atas sampai bawah terjadi polarisasi dan sampai sekarang. Harapan Abang Pilpres ke depan itu seperti apa? Apakah 2 calon, 3 calon, idealnya gitu loh dalam menyikapi yang kemarin ya? Yang pasti Golkar yang bisa mempersatukan itu. Karena apa? Ya, Golkar itu kan partai nasionalis religius. Artinya seluruh potensi nasionalis bisa kita persatukan, seluruh potensi yang berlatar belakang agama juga bisa kita persatukan. Makanya 2024 itu memang momentum terpenting bagi Partai Golkar. Begitu. Artinya Golkar yang bisa menyatukan semua elemen-elemen dari berbagai spektrum ideologi maupun organisasi. Luar biasa Bang Hasan. Ini terakhir ini ya Bang, tapi ini agak bersifat pribadi ini. Dulu Abang kan bergerak di luar sistem. Justru dalam tahap-tahap tertentu berhadapan dengan institusi negara ketika menangani kasus-kasus advokasi masyarakat, buruh, petani, apa dan semua. Kemudian Abang juga pernah di birokrasi yang itu mengharuskan Abang harus berposisi netral secara profesional ya. Kemudian masuk ke dalam sistem, masuk ke Partai Golkar yang orientasinya jelas ini politik kekuasaan, kemudian masuk ke DPRD, di situ diuji politik anggaran berpihak. 2 ranah perjuangan ini kira-kira gimana Abang menyikapinya, atau bagaimana perasaan Abang? Atau ada nggak kegalauan waktu pertama kali masuk kemari gimana gitu loh? Saya bisa bertahan nggak dengan idealisme? Memang pada awalnya kan ada pertentangan batin juga ya pada awalnya, karena misalnya pada saat itu seluruh kawan-kawan aktivis itu kan memang berada pada jalur yang independen. Tetapi
tentu kita harus sadari itu kan tidak bisa juga kita pertahankan ketika kita tidak berjuang dalam sistem yang ada. Makanya kemudian kita putuskan bersama kan, termasuk Bapak lah memutuskan itu ya, bahwa kita harus ambil peran-peran di kekuasaan yang ada di partai politik, di KPU dan sebagainya. Ketika saya kemudian memilih Partai Golkar misalnya, ya banyak sebetulnya pertentangan dari kawan-kawan, banyak sekali ya. Karena apa? Karena misalnya banyak pilihan partai-partai lain. Tetapi saya menyadari betul bahwa Partai Golkar itu pemiliknya adalah kader. Tidak ada pemilik Partai Golkar selain kader Partai Golkar. Dan kemudian mekanisme demokrasi itu masih berjalan di Partai Golkar. Mulai dari pemilihan ketua-ketua, baik itu di pusat, di provinsi, di kabupaten, itu mekanisme demokrasi masih berjalan. Artinya idealisme perjuangan Abang terakomodir di Golkar ini ya? Sedikit banyak terakomodir, dan kemudian juga apa yang selama ini itu masih menjadi angan-angan, cita-cita, sedikit banyak ketika kita masuk di legislatif di Partai Golkar itu bisa kita wujudkan, dan itu tujuan untuk masyarakat. Iya. Gitu. Kalau kakak lebih nyaman dia Abang sebagai ketua KPU atau sebagai anggota DPR? Dua-dua tak nyaman. Dua-dua tak nyaman. Dua-dua tak nyaman. Iya. Dia maunya Abang seperti apa? Seperti yang dulu aja. Oke, Abang Dah, terima kasih banyak. Banyak sebenarnya yang ingin kita korek, kita minta informasi dari Abang. Diskusi ini mudah-mudahan memberi pencerahan kepada pendengar atau pemirsa Waspada TV untuk bisa mengetahui lebih jauh apa itu Golkar, bagaimana Bang Irham Buana. Mungkin bisa dijelaskan Bang, ada Twitter Abang atau Facebook atau apa? Iya. Misalnya publik mau konsultasi khususnya di Dapil Abang ini, mana tahunnya? Ber-WA saja lah. Ada yang WA saja. WA saja ke nomor saya 0822 72970805. Oke, terima kasih ya Bang Dah. Sama-sama. Kami berharap Abang sehat dan sukses selalu. Baik pemirsa Waspada TV, sampai di sini pertemuan kali ini. Saran dan komentar Anda kirimkan ke Twitter, Facebook, TV selanjutnya dengan topik-topik isu yang aktual dan hangat serta rame di masyarakat. Salam waspada. Waspada hadir demi kebenaran dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2024 Golkar. Nah, mau diganti juga kertas kuning. mau apapun dia kita ke Golkar. Gitu ya. Iya.